Ah, 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 siap. Maka Kang Ustaz Majan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, eh, kita semua masih diperkenankan oleh Allah menghirup udara segar, diperkenankan oleh Allah masih menikmati kehidupan di dunia ini, yang tentunya kehidupan ini tidaklah kekal abadi, dan kita semua tentunya akan kembali kepada Allah dalam kurun waktu yang kita semua tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan keselamatan itu juga akan menimpa kita semua selaku umatnya, insya Allah. Kang Iwan sebagai MC, hatur nuhun, Kang Dani, dan rekan-rekan Dunrat yang sama-sama hadir di Zoom, maupun yang sudah diniatkan untuk mengikuti kajian ini, namun Allah belum berkehendak untuk membersamai kita. Mudah-mudahan niat-niat itu sudah dicatat oleh Allah dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Tema yang ditanyakan kepada saya beberapa minggu yang lalu dari Abah Iwan ini, Kang Ustaz naon cenah apa kira-kira tema yang tepat? Nah, di antara sekian banyak kajian Dunrat yang sudah dilakukan, tentunya tidak mengurangi rasa hormat kepada para asatid yang sama-sama hadir di kesempatan kali ini. Saya ingin mengangkat bulan persiapan karena kita sudah memasuki Rajab, bahkan sudah pertengahan lewat. Di kalender HP ini 17 Rajab, mudah-mudahan itu juga tidak berbeda dengan yang terjadi di kalender sebenarnya. 17 Rajab 1443 Hijriah. Saya ingin mengawalinya dengan sebuah perkataan ulama salafus saleh yang mengatakan bahwa Rajab adalah bulan menanam, kemudian Sya'ban itu adalah bulan mengairi, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Dan tentunya nanti akan ada perkataan-perkataan ulama lain. Kita awali dulu dengan kalimat dari ulama salafus saleh itu yang bernama Abu Bakar Al-Waraq Al-Bahi. Mudah-mudahan ini menjadi khususnya kajian kali ini menjadi pengingat untuk diri saya pribadi khususnya, dan umumnya bagi ikhwatul iman sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Karena apa? Saya pribadi mungkin dari mulai balik sampai hari ini sudah berpuluh kali gitu ya, atau belasan kali mengikuti Ramadan. Tidak jauh berbeda dengan ikhwah sekalian yang mungkin sudah berkali-kali juga mengikuti Ramadan. Namun jangan sampai kemudian Ramadan yang kita kenal sebagai bulan yang mulia, bulan pendidikan, kemudian Syahrul Quran, pokoknya bulan yang terbaik gitu ya. Bulan di mana seluruh dosa-dosa kita bisa diampuni. Bulan di mana seluruh pahala Allah obral gitu ya. Bulan di mana dilipat gandakannya seluruh amal-amal kita, bahkan pahala sunnah, amalan sunnah Allah ganjar sebagai amalan wajib. Maka apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghadapi bulan yang mulia itu?
Dan itu inline dengan firman Allah Quran surah Al-Asr yang tadi dibacakan pada mukadimah, sekaligus mengingat kita juga bahwa kita ini diliputi waktu yang sama, 24 jam sehari, gitu ya. 7 hari seminggu, kurang lebih 365 hari setahun. Namun kemudian kita ini outputnya berbeda-beda setiap pribadinya. Ada yang dari Ramadan ke Ramadan berikutnya sudah menghatamkan sekian juz. Ada yang Ramadan ke Ramadan berikutnya meningkatkan hafalan-hafalan surah-surah Al-Qur'annya. Lalu bagaimana dengan kita? Maka itu menjadi pertanyaan yang juga ditanyakan kepada diri saya pribadi sebagai motivasi tentunya. Tiada lain untuk menjadi bekal kita sebagai bekal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ikhwatul iman, sahabat-sahabat Dunrat yang sama-sama dirahmati Allah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjamin kita akan sampai ke Ramadan. Jangankan sampai ke Ramadan, tidak ada yang bisa menjamin umur kita sampai di esok hari. Oleh karenanya, ada perkataan yang orang bijak berkata begini, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa mempersiapkan dirinya untuk esok hari. Maka ketika kita mempersiapkan Ramadan untuk katakanlah yang sekarang saja gitu, yang kita akan hadapi, maka mudah-mudahan Allah mencatat ini sebagai niat kebaikan kita. Katakanlah umur kita tidak sampai kepada Ramadan, mudah-mudahan Allah sudah catat ini menjadi sebuah amalan kebaikan dan kita meninggal dalam atau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, tujuannya gitu ya. Apa sih kemudian tujuan dari kemudian dari diangkatnya tema bulan persiapan ini gitu. Tiada lain supaya kita ini tidak menyia-nyiakan amalan-amalan yang akan terjadi nanti pada saat Ramadan tiba. Ramadan kerap kali dijadikan atau banyak mungkin kita mendengar bahwa Ramadan itu adalah bulan latihan gitu ya. Bulan latihan, 1 bulan kita digembleng penuh gitu ya, karena ada istilah syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan. Lalu apakah benar seolah-olah itu hanya sekedar latihan gitu? Tidak ada salahnya memang kali 11 bulan yang lainnya. Kira-kira ya, dengan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, maka tentunya hasil diklat itu harus kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari, tentunya di 11 bulan yang lainnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Saya kemudian ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa bagaimana kita mempersiapkan hal itu semua tidak terlepas tentunya dari contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan terbaik kita, sebagai uswah hasanah yang sudah Allah tetapkan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ila akhiril ayat. Tentunya ayat ini sudah populer di telinga kita semua, bahwa Rasul itu adalah teladan terbaik. Nah, saya mengingatkan diri saya pribadi tentunya yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, tidak jauh berbeda dengan yang lainnya yang belum memiliki anak. Semoga Allah segerakan untuk diberikan amanah itu, dan khususnya kepada Kang dokter yang kemarin baru beberapa bulan ini atau beberapa minggu lah ya katakanlah sudah memasuki fase berumah tangga. Tentunya Ramadan kali ini adalah menjadi Ramadan yang berbeda dengan nuansa-nuansa sebelumnya. Mudah-mudahan dengan keluarga yang kita miliki sekarang, kita bisa bersama-sama menuju kebaikan, menuju amalan-amalan terbaik kita di Ramadan nanti. Betapa tidak, ikhwatul iman rahimakumullah. Katanya hari ini kita memasuki fase kelima atau akan memasuki fase kelima dari 5 fase yang kemudian Rasulullah sampaikan. Hari ini kita masuk fase keempat, yakni fase di mana kerajaan-kerajaan atau pemerintahan yang memaksa, atau di mana negara-negara kepala-kepala pemerintahan, kepala negara ini atau penguasa-penguasa ini begitu memaksa kepada rakyatnya, dan
nanti kita akan memasuki fase kelima, di mana fase kelima Rasulullah menyebutkan sebagai fase khilafah min hajin nubuwah. Namun bagaimana kita akan masuk ke fase yang luar biasa itu ketika kitanya sendiri masih ada di fase umat Islam ini terkadang masih masih terdikotomikan gitu ya, masih distigmakan negatif dan seterusnya. Mari kita mulai mempersiapkan itu semua dengan fase atau skop terkecil kita, yakni fase di keluarga kita. Memulai dari diri kita masing-masing, kemudian dari lingkungan terdekat kita, yakni keluarga. Kembali kepada teladan Nabi, bahwa Rasul sebagai benchmark kita, sebagai patokan kita di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita lihat juga kehidupan keseharian kita yang hari ini kita tidak bisa terlepas dari gadget dan entertainment. Bagaimana gadget kita kemudian diisi atau memang sudah bukan lagi sebuah hal yang tabu bahwa semua gadget kita difasilitasi dengan audio visual entertainment, baik itu secara online maupun yang offline. Katakanlah kita sekarang ada YouTube, kanal-kanal TikTok dan sebagainya. Bagaimana kemudian dunia entertainment menjadi kiblat, menjadi barometer, menjadi parameter kemudian anak-anak kita untuk melihat itu. Sedangkan Quran sudah menetapkan bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik. Nah, ini kan akan menjadi kontradiksi ketika di kehidupan sehari-hari ini, ketika Quran misalkan berkata bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik. Namun keseharian kita sehari-hari dijejali dengan begitu banyak konten yang kemudian menjauhkan hal itu dari keteladanan Nabi, maka bagaimana mungkin kemudian Rasul menjadi benchmark, kemudian para sahabat menjadi benchmark, Rasulullah dan para sahabat yang sejatinya menjadi teladan, menjadi role model kita untuk kita ikuti, agar kebaikan-kebaikan itu meliputi diri kita juga. Namun keseharian kita diliputi dengan tontonan yang tentunya kebanyakan gitu ya, tidak menafikan bahwa sekarang YouTube juga diisi oleh konten-konten yang positif. Namun begitu banyak konten-konten yang kemudian menjauhkan hal-hal itu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maka dulu gitu ya, ketika saya di awal-awal mengaji gitu ya, di awal-awal mengaji, ikut kajian, ketika para ustadz, kemudian para guru-guru kita menyampaikan bahwa di zaman Rasulullah dulu, para sahabat ini begitu tertatih-tatih gitu ya, begitu berdarah-darah menjalani Islam atau memeluk agama Islam. Dengan pedang, dengan tombak yang mengancam gitu ya, yang nyawa yang terancam untuk mempertahankan akidah Islam. Maka hari ini, ikhwatul iman rahimakumullah, kita memang tidak diancam oleh peluru. Kita tidak diancam oleh senjata tajam gitu ya. Nyawa kita mungkin tidak terancam secara langsung. Namun ikhwatul iman rahimakumullah, ketahuilah, dengan propaganda-propaganda atau peradaban hasil Yahudi ini, hari ini ancaman kita jauh lebih besar, yakni mengancam generasi Islam. Maka bulan persiapan ini sebetulnya mengingatkan diri saya pribadi untuk bagaimana kita mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan keluarga kita untuk menuju akhirat kita yang lebih baik, menuju kehidupan kita yang mudah-mudahan kita ini termasuk ke dalam golongan golongan muslimin yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat Dunrat, psikologi manusia gitu ya. Psikologi manusia itu senang mengerjakan sesuatu, dan kemudian ketika mengerjakan sesuatu itu menjadilah sebuah hobi. Nah, ketika hobi itu terus dilakukan, maka menjadi habit kan gitu ya. Nah, habit itu kemudian yang akan menjadikan seolah-olah menjadi akhlak kita, menjadi hal-hal yang spontan yang kita lakukan. Maka berhati-hatilah di dalam menyukai sesuatu. Maka tidak jarang gitu ya, ketika ini yang dikhawatirkan ini, sekarang banyak tayangan-tayangan yang menjadi tuntunan akhirnya kepada anak-anak kita. Contoh, ya kita mungkin dulu pernah melihat Indonesian Idol begitu.
ada sekarang yang lagi gandrungnya X Factor dan seterusnya. Belum sinetronnya dan seterusnya. Nah, yang paling mengerikan, nah ini ada informasi yang penting mungkin saya sampaikan karena saya di pemerintahan. Beberapa minggu yang lalu, kebetulan karena bulan Februari ini adalah bulannya forum perangkat daerah. Kalau dulu namanya forum OPD, forum organisasi perangkat daerah. Informasi juga bagi rekan-rekan yang bukan di pemerintahan. Dan ini menurut saya penting. Dan kemarin saya mengikuti 4 forum yang diselenggarakan oleh dinas-dinas gitu ya. Kalau mungkin perangkat daerah teh naon cenah Kang Marjan teh. Ya, perangkat daerah itu dinas lah katakanlah gitu ya di pemerintahan. Kemarin saya mengikuti kurang lebih di penanaman modal dan perizinan, kemudian di Bina Marga, kemudian dinas koperasi dan UKM, dan ada yang paling menarik yang saya ikuti adalah dinas pendidikan. Sahabat Dunrat, bagaimana tidak, pendidikan hari ini kiblatnya bukan kepada Nabi, kiblatnya bukan kepada Quran. Pendidikan hari ini, pendidikan formal yang saya maksud ya, pendidikan formal dan bahkan disdiknya begitu. Karena kemarin saya mengikuti walaupun secara daring, di forum itu kemudian disampaikan ada Pak Kepala Dinas Pendidikannya, Pak Dedi Supandi, kemudian menyampaikan bagaimana barometer pendidikan itu dari rata-rata lama sekolah. Nah, lalu tidak salah kemudian ketika rata-rata lama sekolah itu diartikan sebagai bagaimana mempersiapkan generasi gitu ya. Tapi rata-rata lama sekolah yang dimaksud berkiblatnya kepada ukuran SD, SMP, SMA dan seterusnya, ada perguruan tinggi gitu ya. Nah, ada hal yang saya garis bawahi dari pernyataan Pak Kadisdik itu, bahwa ketika ada pendidikan bukan yang non formal gitu ya, ini informal. Jadi kalau informal itu kan cenderung setengah formal lah gitu ya, setengah formal dan katakanlah seolah-olah jadi setengah diakui negara. Gitu. Walaupun ketika berbicaranya MTS diakui dari sisi Kemenag. Tapi yang ingin saya sampaikan di forum ini adalah bagaimana sekarang kiblat dari pendidikan itu diukur dari grading sekolah gitu. Apakah dia lulusan SD, SMP, SMA, atau kuliahan. Nah, hal ini kemudian saya coba sandingkan dengan perkataan guru kita Budi Azhari LC, yang tentunya Kang Dani, sahabat-sahabat Dunrat yang lain juga sangat familiar dengan beliau, di mana beliau adalah seorang pakar sejarah dan pendidik pula gitu ya. Dan bagaimana barometernya adalah Rasulullah dan para sahabat. Kita tahu bahwa Ustadz Budi Azhari mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang namanya Kutab Al-Fatih. Kemudian ketika beliau menyampaikan konsepnya Rasulullah di dalam pendidikan gitu ya, yang di mana pendidikannya adalah berpusat kepada masjid, maka forum hari ini saya ingin atau kajian kita hari ini ingin menyandarkannya kepada bagaimana kita menjadikan masjid sebagai pusat peradaban semestinya. Ketika peradaban yang hari ini kita lihat di mana adalah peradaban adalah produk hasil konsep-konsep Barat gitu ya, konsep-konsep yang non Muslim atau non Islam. Apakah kemudian itu juga yang akan kita terapkan kepada anak-anak kita? Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka kita masuk kepada fase bagaimana sih kemudian amalan persiapan itu yang kemudian yang harus kita lakukan untuk kita menyambut bulan yang mulia, yakni Ramadan Al-Karim. Setidaknya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pada kajian yang mungkin terbatas ini. Setidaknya 2 hal ini mudah-mudahan kita bisa praktekkan daripada banyak-banyak gitu ya. Kemudian jadi kita tidak bisa mempraktekannya. 2 hal ini adalah yang pertama amalan di siang hari, yang kemudian ini bisa menjadi amalan latihan yang akan kita praktekkan nanti di Ramadan menjadi amal aktualisasi. Amalan siang hari ini adalah amalan saum sunnah. Di mana sebagaimana hadis riwayat Bukhari, kemudian dari Aisyah bahwa Rasulullah itu tidak pernah saum yang dimaksud adalah saum sunnah gitu ya, sebanyak saumnya di bulan Sya'ban.
Maka ikhwatul iman, nanti ketika kita memasuki bulan Sya'ban, gitu ya, ketika masuk nanti bulan Sya'ban, jangan lupakan bahwa kita harus bukan ya harus dalam artian kita ingin mencontoh Rasul kan gitu ya. Kita ingin mempraktekkan sebuah kebaikan di dalam kehidupan ini. Maka mari kita contoh Rasulullah dengan nanti memasuki bulan Sya'ban, bahkan di bulan Rajab ini silahkan memperbanyak saum juga. Namun tidak sepenekanan dari hadis riwayat Bukhari itu dari Aisyah, bahwa ketika Aisyah ditanya bagaimana saumnya Rasulullah di bulan Sya'ban, dan Rasulullah saum di bulan Sya'ban itu ada yang berkata bahwa hampir sebulan penuh. Maka mari ketika nanti memasuki bulan Sya'ban, kita perbanyak saum-saum sunnah kita, misalkan dengan saum Daud kalau yang sudah terbiasa, atau minimal dengan Senin Kamis atau Yaumul Bid nanti, atau di 13, 14, 15 di bulan Sya'ban nanti. Itu di amalan siang. Lalu bagaimana dengan amalan malamnya? Amalan malamnya, karena kita tahu bahwa di bulan Ramadan nanti Qiyamul Lail menjadi syariat yang dalam tanda petik seolah menjadi wajib, karena ada hadisnya bahwa maqama Ramadan iman wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam gitu ya di bulan Ramadan itu konsisten dan tidak tertinggal, insyaallah mudah-mudahan itu menjadi penggugur dosa-dosa kita dan dicatat oleh sebagai amalan terbaik. Nah, bagaimana kemudian kita Ramadan bisa terbiasa? Mari kita latihan di Sya'ban justru. Di Sya'ban ini mari kita latihan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail mungkin terbagi dua ya. Sebagaimana guru kita mungkin sering kita dengar juga di kajian-kajian YouTube-nya. Qiyamul Lail itu ada yang sebelum dipotong, yang penting dilakukan ba'da Isya gitu ya. Ba'da Isya, maka Qiyamul Lail itu dilaksanakan masna-masna 2 rakaat. Nanti ketika sempat ditutup dengan 1 kali witir, atau 1 rakaat witir misalkan, atau witirnya mau 3 dan seterusnya. Atau yang kitanya tidur dulu, yang kemudian kita kenal dengan istilah tahajud. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, Qiyamul Lail ini mudah-mudahan menjadi pembiasa kita ketika nanti memasuki Ramadan yang kita kenal dengan istilah tarawih gitu ya. Mungkin itu dulu sebagai insight kita untuk kita semua. Kalau misalkan nanti sempat, mari kita diskusi bersama. Tidak dalam kapasitas menggurui, mohon maaf kepada ikhwatul iman rahimakumullah, khususnya para asatidz yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pengingat, menjadikan motivasi untuk kita melakukan amalan-amalan yang lebih baik, mempersiapkannya untuk Ramadan kita yang lebih baik. Dan kalaupun kita katakanlah tidak memasuki Ramadan itu karena mungkin Allah sudah menghendaki kita kembali, semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ustadz Marjan yang sudah memaparkan begitu banyak sekali ilmu kepada kita semua ya sahabat sekalian. Kepada sahabat sekalian, jika ada pertanyaan terkait kajian pagi ini, dipersilahkan. Silahkan di kolom chat juga boleh ya sahabat sekalian. Jika malu-malu. Bu Guru mau nanya, Bu Guru Yuli. Sehat Bu Guru, Masya Allah. Ya, ini saya baru lihat. Kalau ada yang baru bergabung, ya perkenalkan. Mungkin kalau yang baru, karena mohon izin juga nih Kang Dani, saya jarang ikut kajian karena satu dan lain hal nih. Kalau malum, kalau abdi negara mah kalau pagi-pagi di jam-jam kerja gitu, hari kerja besok harus mempersiapkan hal-hal lain, jadi baru bisa di hari-hari libur ya Kang Dani. Mantap. Ini tadinya mau minta Kang Haji live di Madinah ya, ternyata Kang Hajinya tidak on nih. Aduh, sayang sekali ya. Ini kalau ada Kang Haji bisa live ya. Hajinya lagi, mungkin di sananya malam, jadi Kang Haji lagi istirahat ya. Masya Allah. Kemarin udah bilang Kang Haji teh, dijadwalkan lagi cina gitu buat nanti di Mekah atau di Madinah. 2 kali di Madinah. Kalau mudah-mudahan di hari Senin atau hari Rabu nanti di kajian sama Kang Sandi,
Kang Haji juga bisa udah nyampe Mekah mungkin ya hari Rabu depan, insya Allah mudah-mudahan bisa on di jadwal lagi gitu ya, bisa dari Kang Sandi Ya, sama Kang Haji bisa. di jadwalnya nggak harus jadwal kajian, Mbah. Ya, berarti di hari Rabu sama Kang Sandi. Kalau bisa di Madinah di live kan, di Mekah juga nanti di live kan. Tadi minta hari ini Kang Hajinya nggak on, udah dikabari mungkin lagi istirahat. Di info-info aja Kang Dani, Kang Iwan, nanti kalau ada live Kang Haji di Madinah ya, mudah-mudahan saya bisa menyempatkan hadir juga. Insya Allah. Enggak, silakan yang mau bertanya. Teh Karina, ada Teh Wida ini, Damang Teh Wida. Teh Eci, aduh, luar biasa Teh Eci. Teh Eci, Masya Allah Teh Eci, Teh Eci. Cuma ada banyak Teh Eci. Ada Ustadz Hadi Yogi, mau nanya apa Ustadz? Ustadz Hadi Yogi biasanya kena sepedahan ya. Ulah naros, pami asatid mah, ulah naros. Nah, bukan untuk ditanya saya mah. Jadi ayo kita sharing saja di sini ya. Damang Kang Ustadz Hadi. Kang Hadi biasanya jual sepedahan ya. Menuju di mana ya, live mana ya? Ayeuna bade ka Lembang sekedap. Masya Allah. Rajinnya. Alhamdulillah. Punten teh tiasa tampilkeun gambar. Siap Kang Ustadz. Tuluh kene henteu kadang nuju ka desain. Nuju desain. Masya Allah. Mana yang mau bertanya Bu Guru? Ayo. Teh Ufa, ada Teh Ufa tuh. Alhamdulillah sahabat sekalian. Kang Dani silakan diinformasikan kegiatan Dudrat dan bergerak untuk minggu ini nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran buat teman-teman semua, juga untuk Ustadz Marjan atas berbagi ilmunya. Alhamdulillah kemarin juga acara berbagi burger seperti biasa berjalan lancar. Kita berangkat dari Cimahi pagi jam 7 ya. Dan insya Allah untuk pekan depan kita akan silaturahim ke Ustadz Fatih Karim di hari Sabtu. Jadi hari Jumatnya kita geser ke hari Sabtu. Itu rencananya kita berangkat jam 6 pagi, Bah. Jadi Sabtunya? Di mana stand? Di Bogor? Di Tangerang. Oh, yang di Tangerang. Cinta Quran Center ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut, ayo mangga dikondisikan Teh Wida kalau mau gabung, ayo. Insyaallah mudah-mudahan ya tidak. Insyaallah hari Sabtu ya. Jadi kita nanti masak, kemungkinan ada 2 masak. Jadi pertama masak burger dulu, lalu kemudian nanti siangnya sambil nunggu Ustadz Fatih Karimnya ngisi kajian, kita masak nasi kebuli ya di sana insyaallah. Jadi dikondisikan mungkin siap-siap karena kita akan 2 hari mungkin, jadi pulangnya Ahad pagi. Jadi Ahad pagian kita baru pulang karena biar dapat ininya istirahatnya di sana. Sambil masak-masakan mungkin begitu ya, Pak ya. Jadi visanya disiapkan 2 hari ya, Pak ya. Siap, berarti nanti hostnya saya serahkan ke Kang Hadi. Kang Hadi ya, hosternya untuk berbagi burger di sana dengan santrinya. Kurang kan lebih ada hari Sabtu jadwal kajian ya, hari Sabtu depan dan kita jadwal kajian rutin. Jadi biasanya kan di komputer, kalau Kang Hadi itu bisa di HP gitu ya. Semoga beliau bisa menemani kita. Sekarang nih lagi Indahoy terus nih Kang Hadi nih. Berarti bisa hybrid ya? Bisa hybrid nanti Sabtu ya? Iya betul. Kalau di sambil jalan. Bah. Kuma. Pakanten anyar hujan kieu bangerecek, Bah. Nya gitu biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat sekalian. Sama hari Rabu. Hari Rabu belum kayaknya di kota ya. Ini jadwal KCM-nya. Ya, di masjid di dekat rumahnya Kang Wiwid di Muhammad Ramdan. Insya Allah dijadwalkan di kota nanti untuk KCM-nya.
Dan kita siapkan kontak Kang Haji lagi biar Ya, nanti kita hari doa Rabu. bareng saja dulu. Hari Rabu Ustaz di Fajar, berarti kita udah timpun, nyampe Pak. Mekah Kang Haji ya. Hari Rabu udah nyampe Mekah kayaknya sih. Kan sekarang masih di Madinah sampai hari Senin kayaknya hari Selasa mungkin. Jadi hari Rabu tuh mungkin bisa sudah di Mekah. Jadi semoga kita bisa live di Ka'bahnya nanti ya. Saya minta Kang Haji untuk stand di Masjidil Haram gitu ya. Begitu berarti Kang Dani ya. Jadi hari Jumatnya dimajukan ke hari Sabtu ya untuk bergerak. Dipundurkan bernya itu teh. Yes, betul. Ayo berdoa dulu bareng aja, Bah. Hah? Hari Sabtu Siap. dimajuin mah bukan hari Sabtu, atau dimajuin mah hari Kamis. Bener, berarti diundurkan. Mundur. Dimundurkan ya sekalian. Jadi hari Sabtu. Jadi jika ingin ikut dalam bergerak hari Sabtu ke Ustadz Fatih Karim dipersilakan gitu ya. Berangkat di Kolmas, kita kumpul di Kolmas, berangkat pagi jam 6. Insya Allah saya dari sini setengah 5, jam 4 harusnya ya. Jadi sholat subuh tuh udah di perjalanan ke Cimahi gitu ya. Kolmas. Siap, bangga berdoa Insya bareng Allah dulu. dijadwalkan. Alhamdulillah Kang Ustadz dilajeng ke doa ya Kang Ustadz, sebelum kita foto ditutup dulu dengan doa Kang Ustadz. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Amin. Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqil lahum marabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati ini telah berkumpul untuk mencurahkan mahabbah kepadamu, bertemu untuk taat kepadamu, bersatu dalam rangka menyeru di jalanmu, dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kuatkanlah ikatan pertaliannya ya Allah, abadikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalannya dan penuhilah kami dengan cahayamu yang tidak pernah redup. Lapangkan dada kami ya Allah, limpahkan dengan iman dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu ya Allah. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah amin. Terima kasih kepada Kang Ustadz Marjan. Sahabat sekalian, mari kita abadikan dulu ya. Silakan dibuka videonya, kita screenshot bersama ya. Bukan foto ya, ini screenshot ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, kita cek dulu ya. Isi KN Ukara ya. Ustadz Wahyu kapan ngisi Ustadz Wahyu? Ustadz Wahyu ini belum belum ada lampu hijau ini, merah terus nih. Insyaallah. Dilajeng Ustaz. Dan ayah iya ya. Dan ayah lampu hijau ya, aduh, masyaallah. Beres?
Beres. Alhamdulillah. Barakallah. Dulu ya sahabat sekalian, Siap, alhamdulillah. semuanya pamit, semangat bergerak. Jazakallah khairan katsiran kepada sahabat Ya, sekalian terus, yang Bos. sudah hadir di kajian rutinan ini ya. Semoga istiqomah kita dalam dakwah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Semangat bergerak. wabarakatuh. Jazakallah.